Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi dengan kami di dalam program Berkat Pagi. Sebelum Bapak Ibu Saudara pagi hari ini menjalankan setiap aktivitas, terlebih kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-4. Sekali lagi, 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-4. Saudara boleh menyimaknya dan saya akan membacakan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang apa saja yang harus kita lakukan atau yang harus ada di dalam diri orang percaya dalam menghadapi atau di dalam perjuangan kita melawan kuasa kegelapan. Nah, ini adalah suatu ungkapan dari Rasul Paulus, atau kalau kita baca di judulnya, yaitu dikatakan sikap dari Paulus. Sikap ini ditujukan kepada para penentang Paulus. Kalau kita baca masih dalam pasalnya yang ke-10 ayatnya yang kedua bagian B, saya bacakan, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Mayoritas orang percaya yang ada di Korintus sangat berpihak kepada Paulus. Akan tetapi sekelompok minoritas terus menfitnah Paulus dengan menyatakan ia tegas dalam segala tulisan-tulisannya atau segala surat-surat yang dia tulis. Tetapi secara pribadi dia tidak memiliki otoritas atau dia tidak memiliki Allah. Pada ayatnya yang ketiga, saya bacakan kembali, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kata berjuang ini artinya tidak berjuang secara duniawi. Dalam perjuangan Paulus, ia tidak menggunakan cara-cara yang bersifat duniawi atau bersifat material yang berfokus pada hal-hal yang sementara. Contohnya, berjuang untuk mencapaikan kesuksesan, mendapatkan kekayaan, memenuhi keinginan pribadi. Nah Bapak Ibu Saudara, di dunia ini siapa sih yang tidak mau sukses? Siapa yang tidak mau kaya? Siapa yang tidak mau berhasil? Tentu saja semua mau, bukan? Karena kita berjuang sendiri, toh juga yang menikmati kita sendiri. Tetapi pertanyaannya ialah, apakah dengan meraih yang kita inginkan, kekayaan, kekuasaan, karir, dan lain-lain, kita masih mempertahankan kehidupan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan? Yang seharusnya bukan hal dunia yang harus kita cari. Tetapi di dalam firman Tuhan berkata di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 22 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang artinya ketika kita mau berjuang untuk mendapatkan kesuksesan, karir, dan lain-lain, yang harus kita pertahankan yaitu kehidupan rohani kita yang harus terus terpenuhi. Amin Bapak Ibu Saudara, harus berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Maka semuanya itu baru akan ditambahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ayatnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara saya bacakan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Orang percaya berjuang di dunia ini bukan memenuhi kepuasan pribadinya, melainkan kita berjuang untuk mencapai keselamatan. Amin. Dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12 saya bacakan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh di udara. Nah, inilah yang dimaksudkan perjuangan orang-orang percaya atau orang-orang benar, anak-anak Tuhan. Kita sebagai manusia biasa,
Bapak Ibu Saudara, sangat-sangatlah terbatas. Amin. Kalau kita melawan kuasa kegelapan dengan kita menggunakan kemampuan kita sendiri, mengandalkan kekuatan manusia, kita tidak akan bisa dan tidak akan mampu. Walaupun kita mau gunakan kecerdikan, kekayaan, kekuatan manusia, saya yakin dan percaya kita tidak akan bisa. Yang ada malah kita jadi kalah. Di dunia ini orang percaya dituntut untuk kuat di dalam Tuhan. Amin. Pada pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10 dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasanya. Bukan cuma kuat, tetapi kita juga harus berjaga-jaga. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kenapa kita harus kuat? Kenapa kita sebagai orang percaya harus berjaga-jaga? Karena tanpa kita berjaga-jaga, kita tidak akan kuat. Yang ada, kita akan jatuh terus-menerus, jatuh dan jatuh dari hadapannya Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, iblis sangat merajalela mencari mangsa atau mencari temannya, mencari anak-anak Tuhan untuk dijadikan temannya. Iblis memakai apa saja, bahkan siapa saja untuk menyerang orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Iblis punya berbagai macam cara. Cara yang satu gagal, cara yang satu tidak berhasil, dia cari cara yang lain. Maka kuat dan berjaga-jaga tidak cukup untuk melawan kuasa kegelapan. Maka pertanyaannya yaitu perlengkapan apa saja atau senjata yang bagaimana yang harus digunakan untuk melawan kuasa kegelapan atau si iblis. Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 13 sampai ayatnya yang ke 18, di situ kita boleh membaca ada beberapa ayat, tapi saya tidak akan membacanya, saya akan membahas satu persatu saja. Yang pertama itu ada ikat pinggang. Artinya, ikat pinggang artinya kebenaran hidup. Orang percaya harus hidup dalam kebenaran, amin. Orang percaya harus hidup sesuai dengan keinginan Allah. Kalau kita tidak hidup sesuai dengan kebenaran Allah, kita tidak bisa melawan kuasa kegelapan. Dan yang kedua ada baju zirah, atau artinya perlindungan bagi hati dan jiwa dari serangan-serangan, tuduhan-tuduhan, bahkan intimidasi si gelap. Lebih tepatnya ialah pertahanan rohani kita. Jangan sampai dalam perjuangan melawan iblis, rohani kita menjadi pudar. Jangan sampai rohani kita menjadi kendor. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga ada kasut. Kasut kerelaan, yang artinya kesiapan untuk bergerak dan membawa kabar baik kemana-mana. Orang percaya harus menjadi saksinya Tuhan, amin. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kita harus membawa kabar keselamatan yang daripada Tuhan. Orang percaya harus membawa kabar baik dimanapun kemanapun kita pergi dan berada. Dan yang keempat ada perisai, yang artinya iman, perlindungan dari serangan musuh rohani termasuk panah api dari si jahat, atau suatu kepercayaan penuh kepada Tuhan. Artinya tidak ada keraguan di dalam hati kita terhadap Tuhan. Perisai artinya iman, berarti orang percaya harus beriman teguh kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kelima ada ketopong keselamatan, atau ketopong yang artinya keselamatan, atau harapan yang kuat pada keselamatan daripada Allah. Berharap hanya kepada Yesus. Orang percaya harus berharap kepada Yesus. Berharap keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang keenam ada pedang roh, yang artinya firman Allah. Firman Allah adalah senjata yang paling utama dan paling penting untuk melawan kuasa kegelapan. Firman Tuhanlah yang menjadi landasan orang percaya untuk berjuang, Bapak Ibu Saudara. Kalau tanpa firman, orang percaya tidak bisa melawan iblis. Tanpa kebenaran firman Tuhan, orang percaya tidak akan mampu. Tanpa dasar, orang percaya tidak akan bisa melawan kuasa kegelapan. Makanya firman itu sangat
penting di dalam kehidupan kita semua sebagai orang-orang percaya. Yang terakhir ada doa. Doa memohon pertolongan dan tuntunan Roh Kudus untuk menjaga kita dalam peperangan melawan kuasa gelap. Orang percaya harus dituntut untuk berdoa. Bahkan orang percaya sangat-sangat banyak yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Ingat, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan itu sangat banyak dan harus dilakukan, harus dikerjakan. Untuk apa? Untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaannya Allah, untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau kita lengah sedikit pun, maka iblis bisa dengan leluasa atau iblis bisa dengan mudah memasuki, bahkan merasuki hati-hati para anak-anak Tuhan, hati-hati para umat-umatnya Tuhan. Dan hal itu yang akan membuat anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang percaya jatuh, hilang jauh dari hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, orang percaya harus penting dan harus menggunakan senjata-senjata rohaninya agar kita bisa bertahan dalam peperangan melawan kuasa kegelapan ini. Saya sudah katakan tadi ada 7 senjata yang harus ada di dalam kehidupan kita semua sebagai orang percaya. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dan Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.